1. Pati Pasaung. Datu Luwu inilah yang memindahkan ibu kota kerajaan Luwu dari Malangke ke Palopo. Dalam pemerintahannya, Palopo ditata dengan prinsip segitiga kompak antara istana, masjid, dan pasar. Di antara ketiga objek bangunan ini dihadirkan alun-alun sebagai tempat bertemu warga. Dalam skala yang lebih besar, kebijakan penataan struktur ruang Palopo kala itu dibagi atas 3 wilayah, yakni Tanah Bangkala, Lalebata, dan Tanah Teko. 2. Daeng Pamate. Dalam beberapa sumber lisan, Daeng Pamate juga dikenal sebagai Pong Mante oleh warga Toraja atau Fung Men Tek oleh warga keturunan Tiongkok. Ia adalah arsitek dari Masjid Jami Tua. Masjid ini dibangun dengan menggabungkan antara nilai-nilai budaya Luwu dengan ajaran Islam. Dengan berdirinya Masjid Jami Tua yang monumental ini, maka bisa dikatakan bahwa Palopo pada saat itu memasuki era baru dalam berkota. 3. Op Center Noble. Ia adalah arsitek dari Istana Salasae, tempat Datu Luwu tinggal. Bangunan istana permanen ini terbuat dari dinding batu bata dan beton. Istana ini dibangun di atas reruntuhan istana lama atau Langkanai yang dirubuhkan oleh pemerintahan kolonial. Dibangun tahun 1920, Datu Luwu pertama yang mendiami adalah Andi Kambo Opu Daeng Risompa. Dengan massa bangunan yang relatif besar dan halaman yang cukup luas, Istana Salasae berhasil memberi perubahan besar dalam citra kota Palopo saat itu, hingga di pertengahan periode Orde Baru. 4. Jie Ajeng. Imigran asal Tiongkok ini tiba di Palopo pada tahun 1917. Ia sempat membangun sebuah pabrik batu bata pertama di Sabang Paru. Pada tahun 1920, Jie Ajeng terlibat aktif dalam pembangunan rumah sakit Palopo. Kini ditempati sebagai rumah sakit Dr. Palemait. Sebagai anemer pada zaman kolonial di Tanah Luwu, karya-karya Jie terentang mulai dari Buriko hingga Malili. Tahun 1954, Jie memperbaiki jembatan miring di daerah perbatasan Karetan. Pada 1956, ia juga dipercaya untuk memperbarui jaringan air ledeng yang sudah dirintis oleh Belanda sejak 1939. 5. Andi Hamid Opu Daeng Paonang. Andi Hamid adalah tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga teman baik Insinyur Soekarno. Di Palopo, ia lebih akrab dipanggil Opu Onang dan memprakarsai pembangunan monumen Todopuli Temalara. Tugu ini diresmikan tahun 1973 oleh Brigjen Abdul Aziz Pangdam Hasanuddin kala itu. Tugu ini adalah peringatan terhadap perlawanan rakyat Luwu 23 Januari 1946. Tugu ini kemudian menjadi landmark atau tenggeran yang menjadi identitas baru bagi kota Palopo. Selain berperan dalam pembangunan tugu, Opu Onang juga merancang pembangunan gedung pertemuan Sodenrai yang berada di Jalan Ahmad Yani. 6. Abdullah Suara. Di dalam buku Palopo dalam Spektrum Waktu, Profesor Said Mahmud menggambarkan betapa gencarnya pembangunan fasilitas kota pada kepemimpinan Bupati Luwu Abdullah Suara. Di masa kepemimpinan Abdullah Suara pada tahun 1978 sampai 1983, dibangun Masjid Agung Luwu Palopo, kantor Bupati Luwu, rumah jabatan Bupati hingga pesantren modern Datuk Sulaiman. Di masa Bupati inilah wajah Palopo mulai semakin menarik. 7. HPA Tenri Ajeng. Tenri Ajeng adalah wali kota pertama pasca Palopo berdiri sebagai kota otonom yang mandiri. Tenri Ajeng membangun Palopo mulai strategi 7 dimensi pembangunan dan berhasil menekan angka kriminalitas dan konflik antar kelompok warga. Di periode wali kota Tenri Ajeng pula, keindahan dan kebersihan kota berubah 180 derajat menjadi sangat positif. Dengan raihan Piala Adipura beberapa kali, ia membangun taman baca, mengembangkan Lagota sebagai pusat kuliner, membangun kantor gabungan dinas, membangun dan merenovasi hampir seluruh bangunan sekolah, dan berhasil mengubah sungai-sungai Palopo menjadi bersih dan indah. Sepanjang periode Tenri Ajeng di tahun 2002 sampai 2013, pusat-pusat pertumbuhan baru di Islamic Center dan sekitarnya mulai dikembangkan, serta kawasan sepanjang pesisir timur dan Labombo semakin intens perkembangannya. 8. Abdul Rahim Kuti. Rahim Kuti adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di era Wali Kota Tenri Ajeng. Sosok ini menjadi penting terkait wajah Palopo yang semakin bersih dan asri di awal-awal 2000-an. Rahim Kuti berhasil menanam ribuan pohon di hampir sudut kota Palopo yang memberi dampak terhadap hadirnya suasana hijau dan teduh di tengah kota. Ia menghiasi taman-taman dan median jalan dengan tanaman-tanaman hias. Ia juga mengembangkan tempat pembuangan sampah akhir TPA Mancani yang relatif sangat maju pada saat itu. Karyanya juga bisa dilihat melalui pembangunan tempat pemakaman umum TPU Purangi yang ditata begitu apik. 9. HM Judas Amir. Wali kota Judas Amir dalam 6 tahun terakhir berhasil merubah kota Palopo semakin modern. Ia membangun wilayah-wilayah pinggiran seperti penuntasan jalan lingkar timur
yang dimulai oleh Wali Kota Tenri Ajeng membangun Jalan Maruangin, Padang Lambe, dan jalan penghubung Mancani Salubatang. Di periode pertamanya, taman-taman kota ditata ulang, jalan-jalan dalam kota dipermulus, drainase diperbaiki, dan penerangan jalan umum dimaksimalkan. Wali Kota Junas Amir juga berhasil melakukan penataan kawasan kumuh di sepanjang Penjalai, Tapong, dan Penggoli. Dan yang paling monumental dilakukan oleh Wali Kota periode 2013 sampai 2023 ini adalah membangun kantor Wali Kota. 10. Prawira Yuda Mapalahere. Prawira Yuda adalah arsitek yang banyak merancang fasilitas publik di periode pertama Wali Kota Junas Amir. Di tahun 2016, ia mendesain lapangan Pancasila dan mulai direvitalisasi tahun 2017. Ruang terbuka publik kini dipandang banyak kalangan sukses merubah wajah Kota Palopo, baik secara fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Selain lapangan Pancasila, Yuda juga mendesain Taman Segitiga Binturu, jalur-jalur pedestrian di tengah-tengah Kota Palopo, dan ikut merancang taman depan Masjid Agung Luwu, Palopo.